Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tatang Sutisna dari kelas 1B Program Studi Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Putri Handayani MIKOM. Di sini saya akan membahas kembali tentang materi sebelumnya yang kita telah pelajari dari bab 1 sampai bab 9. Pada materi bab 1 ini kita telah membahas tentang ilmu pengetahuan dan sosiologi. Ilmu pengetahuan, jika dimaknai secara terpisah, dapat diartikan dari kata dasar ilmu, ilmu serapan bahasa Arab alama, yang memiliki makna pengetahuan menurut Oxford Dictionary. Ilmu adalah aktivitas berpikir yang meliputi tentang sistematika, perilaku, dan struktur. Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan dan pemikiran yang selalu dapat diperiksa dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari setiap kehidupan masyarakat. Objek kajian dari sosiologi tidak lalu adalah kehidupan manusia. Kata sosiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata sosios yang berarti masyarakat dan logos yang artinya ilmu. Ciri-ciri dari ilmu pengetahuan dan sosiologi terdiri dari sosiologi yang bersifat empiris, yaitu berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Dan selanjutnya yaitu sosiologi bersifat kumulatif, yaitu berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama. Sosiologi sendiri ada yang bersifat non-stis, yakni yang dipersoalkan bukanlah buruk baiknya fakta tersebut, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analisis. Auguste Comte yang pertama memakai istilah sosiologi dan dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Dunia, menurutnya orang pertama membedakan antara ruang lingkup dan isi sosiologi dari ruang lingkup dan isi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Kemudian di materi yang bab kedua, proses sosial dan interaksi sosial. Proses-proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok-kelompok saling bertemu, dan sistem menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang pernah ada atau dengan fakta lain. Proses sosial pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama merupakan syarat utama terjadi aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang-orang dan perorangan. Interaksi didasarkan beberapa faktor, antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian yang diterima pihak lain. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. Selain itu, proses simpati merupakan suatu proses di mana seseorang tertarik pada pihak lain. Pada proses ini, perasaan memegang peran yang sangat penting, walaupun dorongan pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain untuk bekerja sama dengan seseorang. Dan kemudian di sini ada beberapa
syarat-syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, adanya kontak sosial merupakan hubungan antara dua orang atau kelompok orang yang saling berinteraksi. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi sangat penting bagi seseorang untuk terjalinnya hubungan yang baik. Kehidupan yang terasing. Kemudian adanya kehidupan yang terasing ini disebabkan karena secara fisik orang diasingkan dari hubungan kehidupan dengan orang lain. Perkembangan jiwa seseorang banyak ditentukan oleh pergaulan lingkungan di sekitarnya. Terasingkannya seseorang disebabkan karena cacat pada salah satu indranya seperti buta ataupun tuli. Kemudian mengasingkan diri dari pengaruh-pengaruh kehidupan sekitarnya. Kemudian adanya bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, akomodasi, dan bahkan berbentuk pertentangan atau pertikaian. Ada 5 bentuk kerjasama. Yang pertama, kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Yang kedua, adanya bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi ataupun lebih. Yang ketiga, kootasi, yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi. Salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Koalisi yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu karena dua organisasi atau lebih tersebut memungkinkan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya pengeboran minyak, pertambangan batu bara, perfilman, perhotelan, ataupun di dalam perusahaan. Kemudian di materi bab ketiga, yaitu kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuannya dibentuk kelompok sosial adalah untuk mewujudkannya penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Pembentukan kelompok sosial terjadi pada para anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama, serta memiliki kesadaran akan para anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama, serta memiliki kesadaran akan adanya hubungan yang terjalin di antara mereka. Secara sosiologis, kelompok adalah setiap kumpulan manusia yang memiliki pola interaksi yang terorganisir dan terjadi secara berulang-ulang. Hakikat keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada dekatnya jarak fisik, melainkan pada kesadaran untuk berinteraksi. Contohnya, hampir semua manusia pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Walaupun para anggota akan menyebar pada waktu-waktu tertentu, mereka pasti akan berkumpul kembali seperti ketika kita sarapan, kita berkumpul bersama, kemudian masing-masing keluarga kita sendiri pergi untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain dan kemudian bertemu setelah aktivitas tersebut dijalankan. Biasanya di malam hari akan berkumpul bersama. Kemudian di materi bab keempat, adanya kebudayaan masyarakat. Kebudayaan merupakan unsur paling penting dalam proses pembangunan atau keberlanjutan suatu bangsa. Lebih-lebih jika bangsa itu sedang membentuk watak dan kepribadiannya yang lebih serasi dengan tantangan zaman.
Dilihat dari segi kebudayaan, pembangunan tidak lain adalah usaha sadar untuk menciptakan kondisi hidup manusia yang lebih baik. Adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai culture universal. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi ataupun transportasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya mata pencaharian untuk hidup, untuk bertahan hidup, dan sistem ekonomi seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Keempat, adanya bahasa, baik dari segi lisan maupun tulisan, itu sangat penting bagi kehidupan. 5. Adanya kesenian. Kesenian terbagi menjadi beberapa. Yang pertama seni rupa, seni suara, seni gerak, dan ada banyak lagi. Kemudian ada yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, religi atau sistem kepercayaan. Contoh halnya di Indonesia terbagi menjadi beberapa agama. Yang pertama agama Islam, kemudian adanya Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Pada bab 5 membahas tentang lembaga kemasyarakatan atau biasa disebut lembaga sosial. Lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antara manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Yang pertama memiliki simbol sendiri, yang kedua memiliki tata tertib atau tradisi baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Memiliki usia yang lebih lama dibandingkan dengan usia individu atau masyarakat. Yang keempat, memiliki alat kelengkapan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan. Contoh halnya di lingkungan sekitar seperti kelurahan, lembaga sosial, keluarga, lembaga pendidikan, lembaga hukum, lembaga ekonomi, lembaga agama, serta lembaga kesehatan. Atau dalam arti seperti kelurahan, puskesmas, sekolah untuk tempat belajar, kemudian tempat ibadah. Di dalamnya adanya organisasi. Kemudian ada bab 6, yaitu lapisan masyarakat. Sertifikat atau sertifikasi sosial. Secara umum, sertifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Stratifikasi sosial adalah lapisan masyarakat yang berasal dari kata stratum yang artinya adalah lapisan, sedangkan sosial artinya masyarakat. Penggolongan masyarakat ini bisa menimbulkan kelas-kelas sosial seperti sosial atas atau upper class, sosial menengah middle class, dan kelas bawah lower class, di mana kelas atas yang memiliki kedudukan yang paling tinggi, kemudian adanya middle class, di mana kedudukan yang adanya di tengah-tengah, sementara low class merupakan kelas yang adanya paling bawah. Kemudian di bab 7 adanya kekuasaan serta wewenang dan kepemimpinan. Kekuasaan adalah produksi sosial dari efek yang menentukan kapasitas atau tindakan, keyakinan, ataupun perilaku seseorang. Kekuasaan tidak secara eksklusif mengacu pada ancaman ataupun penggunaan. Kekuatan oleh seseorang terhadap orang lain, tetapi juga dapat dilakukan melalui cara-cara yang terbesar. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas dan mempunyai peran sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab. Guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas,
Kemudian bab 7, kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan. Kekuasaan adalah produksi sosial dari efek yang menentukan kapasitas, tindakan, keyakinan, atau perilaku seseorang. Kekuasaan tidak secara eksklusif mengacu pada ancaman dan penggunaan. Kekuasaan oleh satu orang terhadap yang lain, tetapi juga dapat dilakukan melalui cara-cara yang terbesar atau tersebar. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap atau tindakan tertentu dalam melakukan tugas dan mempunyai peran sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Kemudian adanya kepemimpinan adalah hal yang memegang peran dominan, kritikal, krusial dalam keseluruhan. Upaya-upaya yang dimaksud adalah untuk meningkatkan prestasi kerja baik pada tingkat individual, kelompok, ataupun organisasi. Kemudian di bab 8, perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Sementara perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia, baik berupa arsitek, benda, atau ide gagasan. Yang terakhir, bab 9, masalah sosial dan manfaat sosial. Masalah sosial di Indonesia dapat terjadi dari ruang lingkup yang kecil hingga lingkup besar, contohnya dari keluarga, kemudian di lingkungan kerja, dan di lingkungan kampus ataupun lingkungan yang lainnya. Dari masalah keluarga hingga permasalahan antar suku atau agama, timbul masalah sosial dapat merugikan masyarakat dan mengganggu keseimbangan fungsi sosial. Manfaat dari sosial sendiri, kita bisa saling bekerja sama dalam bentuk hal apapun atau dapat berinteraksi dari kegiatan apapun. Terima kasih.